Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Erlina di channel konsultasi matematika gratis. Untuk video kali ini kita akan membahas materi pelajaran SMA yaitu tentang trigonometri. Trigonometri itu kita ada istilah kalian pernah dengar mungkin kayak sin, cos, tan, kotangen. Nah, seperti itu. Nah, basicnya sebenarnya itu dari perbandingan panjang sisi dari segitiga ya basicnya. Nah, sekarang kita coba untuk dasar-dasar dari trigonometri. Nah, kita tulis trigonometri. Nah, trigonometri sebenarnya basicnya adalah dari segitiga siku. Misalkan ada segitiga siku A, B, C dengan sudut alfa pada sudut C. Kemudian panjang AB misalkan A, panjang AC misalkan B, terus yang sisi miringnya adalah C ya. Nah, untuk sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen ya, ada 6 perbandingannya. Kita mulai dari sin alfa itu tinggal panjang sisi depan dari sudut alfanya per sisi miring atau sama dengan A per C. Cos alfa itu tinggal sisi samping dari sudut alfa ini per sisi miring. Atau kita bisa lihat B per C ya. Kemudian tan alfa itu sisi depan per sisi samping. Depan A per B. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kosekan alfa itu sama dengan kosekan sama dengan sepersin alfa atau sama dengan sisi miring per depan sama dengan C per A. Kemudian ada sekan alfa atau sama dengan 1 per cos alfa, yaitu sisi miring per sisi samping dari sudut alfa. Samping itu ini ya teman-teman ya, nah, sampingnya. Ini berarti C per B. Kemudian ada kotangen alfa. Nah, kalau kotangen itu kebalikannya dari tan, berarti sepertangen alfa, yaitu B per B per A. Nah, karena berhubungan dengan sudut, kita juga berhubungan dengan satu lingkaran itu ke kuadran satu lingkaran itu 360 derajat, sehingga ketika dikuadrankan kita bagi 4 kuadran dalam diagram kartesiusnya. Ini disebutnya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Di kuadran 1, sin, cos, tan itu positif semua, termasuk lawan-lawannya, kosekannya, sekan, kotangen, itu positif semua. Di kuadran 2 yang positif adalah sin dan lawannya. Lawan dari sin apa tadi? Kosekan. Kuadran 3 yang positif adalah tangen. Tan dan berarti lawannya apa? Kotangen. Kuadran 4 yang positif adalah cos. Lawannya tadi apa? Kebalikannya sekan. Ya. Kuadran 1 itu di antara 0 sampai 90 derajat.
Kuadran 2 90 derajat sampai 270 derajat, kuadran 3 270 sampai kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 180 sampai 270 derajat ya. 100 derajat sampai 360 ya. Balik lagi ke titik 0 ya untuk 360 untuk satu putaran. Nah, kemudian ada istilah V. 1 V radian itu sama dengan 180 derajat ya. Sehingga 1 derajat sama dengan 1/180 V rad ya. Nah, ini adalah dasar dari trigonometri ya teman-teman ya. Nanti teman-teman, oh ya, ada beberapa sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Nah, sudut istimewa. Ada sin, cos, tan. Sudut istimewanya dari, saya bikin tabel ya untuk mempermudah. Dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya, ini sudut-sudut semua. Nah, sini sin 0 derajat itu 0, kemudian sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Nah, cos kebalikan dari sin. Cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0 ya. Nah, untuk tan 0 0, tan 30 sepertiga akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3 ya. Kemudian tan 90 tak terhingga. Nah, sekarang kita coba latihan-latihan soal sederhana ya. 210 derajat berapa V radian? Berarti tinggal dibagi apa? 180 ya. Nah, 210 derajat dibagi 180. Sederhanakan. Sama-sama kelipatan berapa nih teman-teman? Nolnya boleh coret. 21 bagi hama 18 sama-sama kelipatan 3 ya. 21 bagi 3 7, 18 bagi 3 6. Berarti 7/6 V radian. Kemudian 215 derajat berapa putaran? Itu tinggal 215 derajatnya dibagi 360 karena 100 putaran adalah 360 derajat ya. Sekarang gimana teman-teman? Ini jawaban yang nomor 1 ya. 215 sama 360 sama-sama kelipatan berapa ini teman-teman? Kalau ini kelipatan 45 ya, bisa dibagi 45. Ini dibagi 45, 215, maaf teman-teman, ini harusnya 225 ya, 225 bagi 45 itu 5, 360 bagi 45 berapa teman-teman? 8.
Jadi 5/8 putaran. Nah, sekarang ada segitiga siku-siku dengan sudutnya 60, 90. Yang ini siku-sikunya di sini ya, yang luar. Kemudian ini ada sudut lagi, siku-siku terbagi dua. Di sini juga siku ya. Kemudian dikasih tahu panjang yang di sudut 60 sini sampai sini 2. Kemudian ini X. Yang ditanya X-nya berapa. Nah, kita berarti bisa cari, misalkan ini yang ini, kita cari Y-nya dulu di sini lah ya, teman-teman ya. Kita cari misalnya ini Y. Nah, Y itu di sini sisi miring ya, yang diketahui sisi samping. Berarti kita bisa pakai perbandingan cos ya. Kita ambil segitiga yang ini dulu. Segitiga yang 60 derajat nih yang ini. Ini siku-siku, ini 60, ini Y, di sini 2. Ya, kita cari Y-nya pakai perbandingan apa teman-teman di sini? Karena diketahuinya yang sisi samping, berarti kita bisa pakai perbandingan cosinus ya. Cos 60 sama dengan apa? 2/Y, betul ya? Berarti Y sama dengan 2 dibagi cos 60 ya. Kan ini pindah ke sini, ini Y pindah ke sini, ini jadi bagi ya. Cos 60 berapa teman-teman? Cos 60 tadi berapa cos 60? Cos 60 setengah ya. 2 dibagi setengah jadi 2 kali 2 ya, karena dibalik ya pembagian pecahan. 4 cm. Ini 2 cm ya. Nah, kemudian di sini diketahui 4, ini X diketahui, ditanyakan ya. Nah, kita bisa pakai segitiga yang satunya lagi. Yang ini. Nah. Ini kan tadi diketahui 4, ini X, ini siku-siku di sini. Ini 60 derajat di sini ya. Berarti kalau nyari X di sini karena yang diketahui sisi samping sama yang ditanyakan sisi depan, pakai perbandingan tangan jadinya ya teman-teman ya. Berarti tan 60 sama dengan apa tadi? Tan sisi depan per sisi samping ya. Tan 60 berapa tadi? Tan 60 akar 3. X-nya ditanyakan, Y-nya 4, sehingga X-nya sama dengan, ini pindah ke sini jadi kali 4 dikali akar 3. X-nya jadi 4 akar 3. Begitu ya teman-teman ya, kurang lebih. Untuk mempelajari sin cos tan bisa untuk mencari sisi-sisi segitiga dalam segitiga siku. Nah, sekarang diketahui sin theta 3/5. Tentukan sin theta dikali tan theta dikurang 1/2 kali tan kuadrat theta. Berarti kita cari dulu. Ingat ini tadi apa? Sin itu depan per miring. Berarti kita bisa gambar di sini. Ini tetanya, miringnya berarti 5, depannya berarti 3. Nah, untuk mencari sampingnya, sisi samping pakai apa? Trigonometri, pakai segitiga Pitagoras. Berarti ini B lah ya. Sisi sampingnya B ya. Berarti B, ingat Pitagoras, masih ingat? Akar kuadrat sisi miring dikurangi sisi depan, 3 kuadrat. Akar 25 kurang 9 jadinya akar 16. Akar 16 berapa teman-teman? 4. Sehingga B-nya dikit nih kita dapat 4. Oke, kita cari yang sesuai soalnya ya. Sin theta dikali tan theta dikurang 1 per 2 tan kuadrat theta. Sin tetanya berapa tadi? 3/5. Tan tetanya berarti depan per samping. Berarti 3/5 kali 3/4 kurang 1 per
Berapa teman-teman? Dua tan kuadrat theta berarti 2 dikali tannya tadi 3/4 ya. Kuadrat. Berapa hasilnya nih? 3 kali 3 9 per 20 kurang 1 per 2 kali dikuadratin 3-nya berarti 2 kali 9 per 16 ya. Nah ini satunya kita bikin 20 per 20. Saya kerjain di sini ya teman-teman ya. 9 per 20 dikurang 20 per 20 per 18 per 16 jadinya 2 kali 9 per 16 ini minus 11 per 20 per 18 per 16 dibalik ya jadinya min 11 per 20 kali 16 per 18. Ada yang bisa dicoret teman-teman? Ini ya bagi 4 5 bagi 4 4 ya jadinya 4 sama 18 harus saya disanain ya. Ini 2 ini 9 sama-sama dibagi 2 jadi minus 11 kali 2 min 22 per 5 kali 9 45. Jawabannya untuk nomor 4. Sekarang katanya ada segitiga ABC, siku-sikunya siku-siku di B. Nah, kita gambarkan dulu segitiganya. Berarti ini B-nya ya. Ini A, B, C. Sudut A-nya 30 derajat ya. Kemudian diketahui panjang AC-nya adalah 8. Berarti nyari AB itu di sini sisi samping yang diketahui miring. Berarti kita bisa pakai perbandingan cos ya. Cos sudut A sama dengan AB per 8 ya, samping per miring. Berarti AB sama dengan cos 30 dikali 8. AB-nya cos 30 berapa teman-teman? Tadi ada yang hafal? Setengah akar 3. Setengah akar 3 kali 8 jadinya 4 akar 3. Oke, segini dulu latihan soal untuk trigonometri, materi dasar trigonometri. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk materi trigonometri, boleh tulis di kolom komentar. Dan untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari channel ini, teman-teman bisa share, like, and comment ya. Terima kasih.